Oh my god. Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Oke, daon nih. Atau cakap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Aurelia Hani dengan NIM 248080260 dengan mata kuliah Metode Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sabar menurut psikologi Islam dan psikologi umum. Mengapa sabar disebut cahaya dalam hadis? Yuk, mari kita dengarkan. Yang pertama ialah pengertian sabar. Secara bahasa, sabar artinya menahan atau mengendalikan. Sedangkan secara istilah syar'i ini Qadsim al-Jaziyah mengartikan sebagai menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari mengadu, dan menahan hati dari marah saat menghadapi suatu masalah. Yang pada intinya, sabar adalah ketahanan mental aktif yang melibatkan pengendalian pikiran, ucapan, dan tindakan. Yang kedua, landasan dari Al-Quran yang mana terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan sabar adalah strategi spiritual untuk mengundang pertolongan Allah, bukan sekedar pasif menerima. Dan yang ketiga, landasan dari hadis. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Beliau juga menegaskan dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya orang kuat bukanlah yang jago bulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ini bukti sabar ialah kekuatan yang sejati. Dan yang keempat, menurut pendapat ulama, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan sabar adalah fondasi akhlak mulia. Tampaknya semua kebaikan akan berlaku. Dan Ibnu Taimiyah menambahkan, sabar yang hakiki adalah ketika tetap istiqomah beribadah saat musibah, bukan sekedar diam. Kesimpulan ulama yaitu sabar memiliki 3 dimensi. Yang pertama, sabar dalam taat atau konsisten ibadah. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir yang menyakitkan. Dan yang kelima, apa sih perbedaan psikologi umum dan psikologi Islam? Psikologi kognitif mengenal konsep delayed gratification atau kepuasan tertunda seperti eksperimen marshmallow test oleh Walter Mischel. Positif psikologi menyebutkan resilience atau disiplin ketahanan mental. Perbedaan mendasar yaitu pertama, motivasi. Psikologi umum fokus pada self materi, sedangkan psikologi Islam menambahkan yang ibadah untuk Allah. Lalu yang kedua, sumber kekuatan psikologi umum mengandalkan coping mechanism, sedangkan psikologi Islam dari sholat dan zikir. Dan yang ketiga yaitu skala kesabaran. Psikologi umum membatasi konteks manusiawi. Islam mencakup kesabaran sebagai bukti keimanan kepada takdir Allah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan materi yang saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa sabar dalam Islam lebih holistik karena melibatkan fisik, emosi, dan spiritual. Lalu sabar bukan kepasifan, tapi aksi pengendalian diri yang aktif. Keunikan psikologi Islam mengubah tekanan hidup menjadi peningkatan kualitas iman terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 2-3. Dan yang terakhir adalah sabar investasi akhirat yang buahnya dirasakan di dunia. Baik, hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar gigi ke Himalaya. Nelly pergi dulu ya. Mawar bersemi di tepi kayu. Do you love me?